Pemerintah memastikan tetap memprioritaskan warga negaranya yang tidak akan memberikan hak konsesi kepada pengungsi Rohingya. Pemerintah meminta UNHCR segera mencari solusi bagi pengungsi Rohingya yang masih berada di Indonesia. Sudah sepekan terakhir, 137 pengungsi Rohingya berada di lokasi pengungsian sementara di Balai Meseraya, Banda Aceh. Sejumlah anak kini mulai mengalami ruam dan bintik-bintik kemerahan pada wajah. Kondisi lokasi pengungsian dinilai tidak ramah ibu dan anak-anak karena tidak ada ruang khusus bagi mereka untuk menyusui maupun menidurkan anak. Mereka kini masih menunggu kepastian dari pihak UNHCR soal relokasi ke tempat penampungan yang lebih layak. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta UNHCR segera mencari solusi soal gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia. Muhadjir bilang, Indonesia tidak punya kewajiban menampung para pengungsi karena tidak terikat Konvensi Pengungsi 1951. Selama ini, Indonesia menangani pengungsi Rohingya karena isu kemanusiaan. Muhadjir memastikan pemerintah tetap memprioritaskan warga negaranya dan tidak akan memberikan hak konsesi kepada para pengungsi. Kita betul-betul hanya menggunakan atas dasar kemanusiaan, tidak atas dasar yang lain. Jadi kalau memang nanti pada akhirnya itu harus kita serahkan urusannya kepada UNHCR yang memang bertanggung jawab itu, ya harus segera kita lakukan dan sebaiknya pemerintah atau kita tidak akan beri konsesi apapun, termasuk resettlement. Tidak ada kita akan misalnya menampung kemudian kita berikan tinggal di tempat tertentu, tidak ada. Sementara itu, Polresta Banda Aceh menetapkan satu warga Rohingya yang mendarat di Pantai Belang Ulam, Aceh Besar sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Polisi telah memeriksa sejumlah barang bukti dan 12 saksi pengungsi Rohingya. Polisi menyebut tersangka berperan sebagai orang yang mengajak dan mengkoordinir warga etnis Rohingya untuk pergi meninggalkan kamp pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh menuju ke Indonesia. Diduga bahwa memang tersangka ini melanggar pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Jadi pada umumnya masing-masing warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100.000 sampai dengan 120.000 taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah, demikian. Per orang. Ya. Pak, apa yang keuntungan yang didapatkan tersangka, Pak? Ya, itu istri dan anaknya termasuk dirinya itu gratis kemari. Kepada para korban, tersangka meminta bayaran 100 hingga 120.000 taka atau sekitar 14 hingga 17 juta rupiah per orang. Polisi menyita 2 buah ponsel termasuk foto ketika tersangka menerima uang dari para pengungsi. Tim Liputan Kompas TV.